Bitcoin terus membreakout resistance, dan di saat yang bersamaan resiko terjadinya likuidasi besar-besaran jika Bitcoin drop sampai ke harga ini. Apa kita akan ngelihat Bitcoin terus ngepump atau justru terjadi short term correction? Kita akan bahas hal itu secara singkat, padat, dan jelas di video kali ini ya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk teman-teman di sini yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik, supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Jangan lupa juga untuk komen videonya ya. Setiap bulannya itu kita selalu membagikan free membership cuan kripto untuk 2 orang pemenang. Itu diundi secara acak menggunakan YouTube Random Comment Picker. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing juga entry kapan saya masuk marketnya. Persentase-persentase yang ada di thumbnail ini merupakan trade yang sukses yang saya share juga di grup member cuan kripto. Yang mau langsung join grup juga bisa, nanti di akhir video dijelaskan. Selamat datang di channel cuan kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang cryptocurrency secara netral dengan data. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngeliat dari Crypto Fear and Greed Index. Sekarang itu sentimen market di kripto itu lagi di fase greed. Market lagi euforia banget ya. Nggak lain dan nggak bukan itu, kebanyakan sentimen sekarang dibangun dari semakin dekatnya approval Bitcoin Spot ETF. Terlebih belakangan itu BlackRock sudah confirm mengajukan spot Ethereum ETF. Sebelumnya itu BlackRock hanya meregister di Delaware, tapi sekarang sudah terdaftar pengajuannya ke SEC. Terdata itu BlackRock success rate pengajuan ETF-nya itu 575 berbanding 1. Artinya 99,8% pengajuan ETF-nya BlackRock itu selalu diterima oleh SEC. Kayaknya apapun yang kelihatan bisa jadi duit sama BlackRock itu disikat. Lanjut nih, sekarang kita ngeliat ke teknikalnya aja. Karena secara teknikal itu kita bisa ngeliat peluang untuk masuk marketnya sekaligus. Apakah aset yang mau kita beli itu beresiko gak untuk terjadi pembalikan arah saat ini? Kalau secara weekly time frame ini udah clear closing 3 kali berturut-turut di atas resistance yang besar di 31.000. Saya bilang clear 3 kali itu karena sebentar lagi hanya beberapa jam aja ya. Itu udah closing candle weekly. Secara weekly time frame juga Bitcoin sekarang itu udah memasuki overbought atau sudah masuk ke teritori jenuh beli. Pump tertingginya di minggu kemarin itu sudah masuk ke teritori resistance di 38.000. 38.000 sampai 39.000 itu terdapat area resistance, dan juga dari daily time frame masih terbentuk bearish divergence. Bearish divergence itu merupakan kondisi di market ketika membuat price action higher high, sementara posisi indikator berada di lower high. Grafik ini biasa dianggap sebagai indikasi tren yang akan berbalik dari naik menjadi turun. Sampai per video ini dibuat, kita masih ngelihat bearish divergence itu terbentuk. Seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya itu, bearish divergence mulai dari bulan Februari, lalu April dan juga Juni, itu kita selalu melihat adanya sedikit pullback sebelum lanjut pump lebih tinggi. Short term correction itu masih sangat mungkin untuk mereset sentimen kembali lagi ke netral supaya ngambil bahan bakar untuk nge-pump selanjutnya. Di update yang sebelumnya itu saya ngejelasin tentang hidden bullish divergence yang terbentuk di time frame 4 jam. Itu udah play out ya dan membuat Bitcoin nge-pump lagi sedikit nih. Dan kita di sini juga udah ngeliat jelas makin lama pumpnya Bitcoin itu udah makin pelan. Di sini pumpnya itu impulsif, lalu terjadi konsolidasi selama seminggu ya. Ada pump sedikit, lalu turun lagi, dan pump yang terakhir itu bisa dikatakan makin kecil. Kalau kita ngeliat secara funding rates sekarang itu lagi tinggi banget. Rata-rata funding rates itu sekitar 0,006. Per video ini dibuat sudah memasuki 0,03. Ini nggak cuma terjadi di Bitcoin, tapi hampir di seluruh koin. Dan bagi yang bingung korelasi antara funding rates dan harga, kita langsung masuk ke penjelasannya aja nih. Funding rates yang tinggi itu mengindikasikan minat trader pada saat ini itu lagi di posisi long atau beli. Dengan kata lain, sentimen marketnya lagi bullish. Ada sebagian trader di luar sana itu menggunakan funding rates untuk mencari keuntungan. Sekaligus beberapa lagi melihat funding rates sebagai indikator. Ini merupakan cheat sheet tentang funding rates. Funding rates yang tinggi diiringi dengan harga yang naik mengindikasikan banyaknya posisi trader yang masuk dengan posisi long, dan ini mengindikasikan potensial reversal atau koreksi di market. Funding rates yang turun dengan harga yang naik mengindikasikan mayoritas trader itu lagi counter trend kenaikan harga, dan funding rates yang rendah sekaligus turunnya harga mengindikasikan banyaknya posisi trader yang masuk dengan short, dan potensial reversal atau koreksi di market itu bisa saja terjadi. Kalau kita ngeliat dari skenario cheat sheet ini, sekarang lagi di fase yang ini ya, tapi yang namanya trading itu setiap orang masuk marketnya berbeda-beda. Seenggaknya dari cheat sheet ini, kita punya gambaran tentang keadaan market. Dan kalau kita ngeliat secara liquidation heat map, ada banyak sekali likuidasi itu di range 34.000 sampai ke 33.800. Jadi ada sebuah konsep nih di technical analysis. Ketika harga itu udah mulai terkonsolidasi, harga itu cenderung untuk tertarik ke area yang terdapat banyak likuidasi. Dan untuk short termnya kalau kita ngeliat itu 37.800 ini juga
terdapat banyak liquidity. Contoh itu pas lagi di tanggal 12 kemarin nih. Terdapat banyak liquidity di harga 36.600-an. Harga terkonsolidasi lalu turun ke area yang banyak liquidity dan naik lagi. Jadi untuk short termnya ada kemungkinan ngetes dulu ke range 37.800 untuk menarik liquidity sebelum pergerakan selanjutnya. Kalau terlihat sekarang itu kita lagi di tengah-tengah ya, antara dua area liquidity, 36.700 dan juga 37.800. Dan kita kembali lagi ke chart. Kalau kita ngelihat dari daily time frame, kemarin itu kita udah ngelihat ada satu candle merah. Artinya itu udah mulai ada tanda-tanda seller masuk. Dan kalau hari ini closingnya merah lagi, trader yang masuk marketnya berdasarkan sentimen, itu akan mulai mencicil masuk dengan posisi short. Terlebih Bitcoin dekat sama area resistance dan terbentuk bearish divergence. Divergence itu merupakan indikator yang lagging atau terlambat. Jadi kita masih bisa ngeliat one last push. Di video kemarin juga saya ngejelasin tuh, bearish divergence merupakan indikator yang lagging atau terlambat. Dan kita ngeliat ada one last pushnya lagi nih. Selama trendline ini nggak di breakout, bearish divergence itu masih valid. Kalau kita pindah ke dolar indeks, sekarang itu dolar indeks lagi di persimpangan. Kemarin sempat breakdown turun di bawah area support, tapi sekarang naik lagi nih. Dolar indeks itu pergerakannya mayoritas selalu berbanding terbalik dengan aset investasi. Kalau dolar indeksnya naik lagi, kita bisa sedikit ngelihat selling pressure di aset investasi. Salah satu yang kita tradingkan itu adalah aset kripto ya. Secara gambaran besar, short term pullback itu sangat wajar banget. Kita selalu ngeliat hal itu ya. Contoh belakangan dari awal tahun nih, Bitcoin ngepump terbentuk bearish divergence, itu ada dump sekitar 20%. Di sini juga terbentuk bearish divergence nih bulan April. Lalu Bitcoin drop sekitar 20%-an juga. Bearish divergence yang di bulan Juni itu juga drop sekitar 20%-an. Kalau kita ambil rata-rata ya, dan pas banget sekarang itu terbentuk bearish divergence juga. Kalau Bitcoin drop sampai 20%-an lagi, itu kira-kira di range 30.000 US dollar. Dan pas banget 30.000 US dollar itu merupakan area resistance besar yang sekarang menjadi area support besar. Dan kalau misalkan memang terjadi pullback sampai ke area tersebut, itu merupakan hal bagus ya, karena bagi saya itu merupakan peluang untuk akumulasi ulang sebelum terjadinya bull run yang sesungguhnya. Sentimen market sekarang itu lagi greed atau lagi serakah, jadi kita perlu waspada. Biasanya kalau sentimen market lagi serakah, orang itu tangannya gatal banget untuk pencet tombol buy. Dan seperti yang biasa terjadi adalah ujung-ujungnya nyangkut lagi. Jadi harap waspadai hal tersebut ya. Nggak bijak bagi seorang trader itu masuk marketnya hanya mengandalkan news. News itu memang bisa membuat market bergerak secara spontan. Tapi yang jadi masalahnya adalah harga itu bergerak duluan. Kebanyakan retail trader itu udah ketinggalan duluan ketika newsnya keluar. Terlebih di hari Selasa nanti itu ada rilis data CPI atau inflation rate di Amerika. Di keadaan ekonomi sekarang itu, market lagi agak sensitif terhadap rilis data-data penting. Jadi harap waspadai hal ini ya, dan kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman terbantu dengan update-nya, klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya saat ada update baru, klik loncengnya juga. Kalau nggak suka videonya juga boleh dislike, supaya nggak masuk lagi ke rekomendasi YouTube kalian. Dan buat teman-teman di sini yang ingin langsung masuk ke grup, kita ada grup membership cuan kripto. Di grup itu kita nggak bahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing juga kapan saya masuk market ya. Ini merupakan grup berbayar, tapi murah banget recehan deh. Terjangkau buat semua orang. Buat yang mau dapat gratis, komen videonya menurut kalian, trading plan yang cocok untuk masuk market sekarang itu apa sih? Bisa itu short, long, atau tunggu saat koreksi. Nanti di akhir bulan kita adakan undian untuk free membership cuan kripto ya. Dan buat teman-teman di sini yang ingin langsung masuk join ke grupnya, itu juga bisa. Caranya, kalian tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi
kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.